Audio Jungle. Pendiri Kerajaan Demak. Beberapa kerajaan dan juga kesultanan memang menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah Indonesia. Saat ini, mungkin yang kita tahu tentang kesultanan adalah kesultanan yang ada di Yogyakarta. Tapi perlu kamu ketahui bahwa masih banyak kerajaan ataupun kesultanan yang pernah berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan yang satu ini ternyata merupakan kerajaan Islam pertama yang di wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah sebuah kerajaan Islam pertama yang ada di pantai utara Jawa. Wilayah Demak pertama muncul sebagai kabupaten dari Kerajaan Majapahit. Kesultanan atau Kerajaan Demak menjadi salah satu pelopor yang cukup besar dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Pulau Jawa. Namun, umur Kerajaan Demak relatif pendek dibandingkan dengan kerajaan lainnya. Salah satu peninggalan yang cukup terkenal dari Kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak, yang didirikan oleh para wali songo. Selain itu, Kerajaan Demak juga menjadi salah satu pusat persebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Pastinya, Kerajaan Demak mempunyai sejarah yang cukup kompleks, mulai dari proses berdirinya sampai berakhirnya kerajaan tersebut. Dalam proses perjalanannya, Kerajaan Demak mempunyai peristiwa atau kejadian yang sangat penting di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah beberapa pembahasan mengenai sejarah berkuasanya Kerajaan atau Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pendiri Kerajaan Demak dan raja pertamanya. Pendiri Kerajaan Demak sendiri yaitu Raden Patah. Selain pendiri, Raden Patah juga menjadi raja pertama di kesultanan tersebut. Setelah dia pergi meninggalkan Majapahit, Raden Patah memperoleh dukungan dari bupati yang berkuasa di sekitar wilayah Demak. Lalu, dia mendirikan Kerajaan Demak, hingga kemudian kerajaan tersebut menjadi sebuah kerajaan Islam, sehingga aturan dan norma yang diterapkan berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Tak hanya itu saja, berdirinya Kerajaan Demak ditandai oleh keberadaan Condro Sengkolo. Menurut cerita yang beredar hingga saat ini, ketika Raden Patah pergi berkunjung ke Gelagahwangi, ia berjumpa dengan seorang yang dikenal dengan panggilan Nyai Lembah. Di sana Raden Patah kemudian disarankan untuk menetap di Gelagahwangi. Setelah menerima saran tersebut, akhirnya Raden Patah menerimanya dan mulai tinggal di wilayah tersebut. Sekarang, daerah Gelagahwangi dikenal dengan julukan Bintoro Demak. Seiring berjalannya waktu, wilayah Bintoro Demak berubah menjadi pusat ibu kota untuk seluruh kegiatan Kerajaan Demak. Letak Kerajaan Demak. Di zaman dahulu kala, Kerajaan Demak terletak di tepi laut. Tempat tersebut masuk ke dalam wilayah Kampung Bintara. Untuk sekarang ini, kampung tersebut masuk ke dalam wilayah Jawa Tengah. Saat pemerintahan Demak dipimpin oleh Sultan Prawoto, tempat tersebut mulai dipindahkan ke Demak Prawata. Namun saat Sultan Prawoto meninggal dunia, kerajaan tersebut mulai dipindahkan ke Jepang oleh Arya Penangsang yang saat itu memegang kekuasaan pemerintahan Kerajaan Demak. Setelah itu, Arya Penangsang meninggal dunia karena dibunuh oleh Ki Gede Pamanahan dan juga Hadiwijaya. Untuk Hadiwijaya sendiri berasal dari Pajang, di mana setelah membunuh Arya Penangsang, ia kemudian menerima kendali penuh untuk mengatur semua hal di Kerajaan Demak. Lalu setelah itu, Kerajaan Demak beralih menjadi Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Demak yang runtuh akibat perebutan kekuasaan antara para adipati. Kerajaan Pajang berpusat di daerah perbatasan Desa Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kerajaan ini berlangsung selama 21 tahun, dari tahun 1568 hingga 1587 Masehi. Sejarah berdirinya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal juga sebagai Jakatingkir. Sultan Hadiwijaya merupakan keturunan dari Andayaningrat, Raja Pengging yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Raja Majapahit. Andayaningrat gugur dalam perang melawan Sunan Ngudung, salah satu adipati Demak yang menentang Trenggana, penguasa terakhir Demak. Setelah kematian Andayaningrat, Pengging dikuasai oleh Ki Ageng Pengging, putra Andayaningrat. Ki Ageng Pengging juga menentang Trenggana dan bersekutu dengan Arya Penangsang, adipati Jepang yang merupakan saingan utama Trenggana. Namun, Ki Ageng Pengging tewas dalam pertempuran melawan pasukan Demak yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Joko Tingkir, putra Ki Ageng Pengging, berhasil lolos dari pembantaian dan diselamatkan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kemudian membawa Jaka Tingkir ke Demak dan mengasuhnya sebagai anak angkat.
Jaka Tingkir mendapat pendidikan agama Islam dan ilmu militer dari Sunan Kalijaga. Ia juga menikahi Ratu Kalinyamat, putri Trenggana yang menjadi janda setelah suaminya, Sultan Hadirin, terbunuh oleh Arya Penangsang. Setelah Trenggana wafat pada tahun 1548 Masehi, terjadi perebutan kekuasaan antara para adipati Demak. Arya Penangsang mengklaim sebagai penerus Trenggana dan menyerang Demak dengan bantuan Portugis. Namun, ia dihadang oleh Jaka Tingkir yang telah diangkat sebagai Adipati Pajang oleh Sunan Kalijaga. Jaka Tingkir berhasil membunuh Arya Penangsang dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober yang diberikan oleh Sunan Kalijaga. Dengan kematian Arya Penangsang, Jaka Tingkir menjadi penguasa Demak secara de facto. Ia kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang pada tahun 1568 Masehi. Ia juga mengubah namanya menjadi Sultan Hadiwijaya dan mendirikan Kerajaan Pajang sebagai kelanjutan dari Kesultanan Demak, Raja-Raja Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang hanya memiliki 3 raja selama masa keberadaannya. Berikut adalah daftar raja-raja Kerajaan Pajang beserta masa pemerintahannya. Sultan Hadiwijaya tahun 1568 sampai tahun 1583 Masehi. Ia adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Pajang. Ia berhasil mempersatukan para adipati Jawa Timur yang sebelumnya bermusuhan dengan Demak. Ia juga membangun hubungan baik dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan adil. Sultan Awantipura tahun 1583 sampai tahun 1586 Masehi. Ia adalah putra sulung Sultan Hadiwijaya yang naik tahta setelah ayahnya wafat. Ia tidak memiliki kemampuan memimpin yang sebanding dengan ayahnya. Ia sering berselisih dengan para adipati dan ulama. Ia juga tidak mampu mengendalikan pemberontakan di daerah bawahan. Sultan Prabu Wijaya tahun 1586 sampai tahun 1587 Masehi. Ia adalah putra bungsu Sultan Hadiwijaya yang naik tahta setelah kakaknya turun tahta. Ia adalah raja terakhir Kerajaan Pajang. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Sutawijaya, Adipati Mataram yang merupakan menantu Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian menjadi penasihat Sutawijaya dan membantu membangun Kesultanan Mataram. Peninggalan Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang tidak banyak meninggalkan peninggalan berupa bangunan atau artefak. Hal ini mungkin disebabkan oleh masa keberadaannya yang singkat dan lokasinya yang berada di daerah pedalaman. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to